Apa? Jadi apa? Nggak usah salty. Kita mau mulai sesuatu yang baru. Dan disiplin kamera. Harus fokus. Alah. Cerita. Apa kuliah umum lagi kayak waktu di Solaria? Atau mau kameranya balik aja biar nggak malu? Biar nggak malu. Saya nggak pernah mulai. Apa? Nggak pernah. Gak pernah apa? Coba ulang. Sebagai saksi hidup saya akan memberikan klarifikasi. Nggak pernah ngelakuin kuliah umum. Mana ada orang disuruh jadi pembicara di acara apa sih? Seminar. Gak bisa, gak pede buat ngomong sharing masalah ekspor. Giliran ada yang Pak, boleh gak kita ini sharing? Oh iya, 2 jam ngobrol non-stop. Enggak ya. Non-stop Lah aku nggak tahu ya itu acara sharing. acara sharing. Kemarin dia bilang kan ketemuan ya. Iya, Udah ketemuan terus kayak ngobrol di antara berempat. Anda paling mendominasi pembicaraan kayak wow, suami saya lagi memberikan kuliah umum. Enggak. Bener-bener rasa kuliah umum sebaik. Aku aja pakai headset masih kayak masih ngomong juga nih orang. Masih sebagai narasumber juga sampai saya. Enggak. Enggak. Mana ada enggak. Tidak mengakui. Ya emang Anda tidak mengakui, tapi kenyataannya seperti itu. Soal bilang enggak. Kenapa sih nggak mau jadi ini? Nggak mau jadi speaker gitu? Enggak. Nanti Iya Pak. salah memberikan ilmu. Ya kan ini sharing aja, sharing yang kayak kemarin itu awal mula cerita ekspor kayak gimana. Terus sharing kemarin tuh nanti kenapa bilang. Terus apa lagi sih kemarin? Itu kemarin sih doang. Tapi banyak. Jadi oh iya apa tuh namanya? Kelapa tuh emang mantap, semuanya tuh bisa diinin, bisa dijual, orang lagi nyari. Iya, tapi kan susah. Apa susahnya? Ya kan kalau pembicara tuh kalau itu kan masih oke lah, fokusnya kelapa. Terus aku juga kan spesialisasinya kelapa, bisa matching lah. Kalau pembicara kan ya enggak juga, nanti tiba-tiba ditanyain kacang mede lah, apalah. Kenapa nggak ngecap aja? Maksudnya begini, bukan ngecap yang nggak ada ilmu ya, tapi kayak misalkan orang nanya tentang kacang pede, dia bilang saya selama ini mendalaminya kelapa. Nah kalau dari point of view kelapa tuh seperti ini. Coba kalau dari kacang pede kan pasti ada kesinambungan tuh antara dua produk itu. Bisa. Sebenarnya intinya ekspor tuh ya itu doang. Nah, tapi when it maksudnya come to pada saat orang datang ke acara seminar itu dia terkadang tuh beberapa orang tuh tidak melihat bahwa in general kalau orang jualan ya seperti itu in general ya, tapi kan balik lagi kita harus tahu apa yang kita jual nih. You must know what you sell kan. Nah itu apa kalau kamu understand your product knowledge. Kalau misalkan kamu jualannya handicraft yang harganya itu kadang-kadang bisa murah banget, kadang-kadang bisa nggak ngotak juga harganya. Jangan samain sama kamu jualan kacang, beda. Jualan bahan baku, kamu jualan bahan baku, kamu jualan finish good, itu juga udah beda gitu. Nah terkadang orang itu pada saat dia datang seminar itu tuh ekspektasinya adalah gua harus dapet nih kayak gini gitu. Padahal ya enggak juga. Pada saat seminar itu udah pasti general, iya. Tapi perspektif orang itu akan nanya kayak misalkan nih wah, kalau ada dari Kemendak itu kan kadang-kadang ada tuh Zoom meeting yang dari Kairo, misalnya Kairo ITPC luar negeri. Nah itu mereka kan pasti in general, pasarnya mereka kayak oh ini
misalkan di Australia itu contohnya pengennya yang organik, kemasannya seperti ini, itu kan in general kan. Terus misalkan paling produk kelapa yang lagi dinikmati ini nggak ada yang spesifik gitu. Tapi pada saat orang-orang itu bertanya, terus misalkan nih tiba-tiba, Pak, kalau kacang mede di sana gimana Pak ya? Ya kan, ya nggak tahu juga ya kacang mede di Australia gimana. Gitu. Ya ujung-ujungnya bisa ngecap. Nah itu aku yang nggak begitu suka kayak gitu. Maksudnya kayak ya bahasa-bahasa diplomatis gitu. Kayak apa ya? Kayak ya mungkin bisa lah. Kalau aku kasih tahu cara nyarinya, ininya mungkin bisa. Ya, Cuman itu kayak apa? Aku nggak yakin apakah secara dia mau. idealis, jadi intinya secara idealis Anda merasa nggak seperti itu harusnya. Anda terlalu Enggak sih, saya nggak idealis, saya nggak idealis. perfeksionis idealis yang berkedok tidak idealis dan tidak perfeksionis. Padahal level up Enggak. idealis dan perfeksionis. Enggak, biasa aja. Itulah kenapa Anda punya teman dekat yang idealis dan perfeksionis, karena Anda pun seperti itu. Tapi dia nggak ngaku. Ini biasa-biasa aja. Saya kayak ya udahlah ya, let it flow. Yang penting selesai. Orang yang penting ngerti. Kalau kemarin kan karena dia kelapa kan, ternyata kemarin itu dia lebih tepatnya udah coba produk yang lain, tapi akhirnya pindah ke kelapa. Ya nggak apa-apa. Kalau kelapa aku masih bisa. Bener ya. Jadi kalau misalkan ada tawaran jadi pembicara di sharing session tentang kelapa, nggak masalah. Nggak ada alasan untuk nge-reject tawaran itu. Enggak ya, gue nggak punya background public speaking bla 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 bla, nggak, daripada nanti salah. Tidak mengajarkan yang baik dan benar, nggak bagus. Masalahnya standar baik dan benar terlalu tinggi. Enggak juga ya, biasa aja. Bukan baik dan benar, maksudnya kayak misalkan nih ada surat itu yang harusnya itu buatnya bayar, tapi di satu sisi itu bayarnya lumayan. Menurutku untuk UMKM lumayan, karena modalnya ya apa ya, dokumennya itu penting nggak penting gitu loh. Penting nggak penting tapi harus ada. Gitu. Padahal kalau untuk kita yang trader nih, yang si kaum menang mending yang nggak ada modal sama sekali, itu sebenarnya barang kita itu kan barangnya supplier. Kalau itu suppliernya udah punya dokumen itu, misalkan kita beli dari supplier A, modelnya Z gitu kan, terus dokumen itu harus bilang bahwa model Z ini bla 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 bla, ya kan. Supplier udah punya tuh dokumentasinya itu. Terus kalau kita pengen model Z, kita kan nggak repacking, nggak apa, literally kita ngambil dari barang Z terus kita jual kan. Terus logikanya kan ngapain gue ngeluarin buat biaya lagi ngebuat dokumen, ya kan. Secara quote and quote memang nggak boleh kayak gitu, karena itu jadi kepemilikan gitu kan. Cuman maksudnya kalau kita udah fungsi dalam arti nih, kita udah kenal lah ya, bukan kenal dekat gitu kan. Terus gue mau ini bukan dalam arti mengambil identitas ya, tapi dokumen itu tuh berguna untuk orang itu ngelihat bahwa isinya tuh A B C D E F G H I J K L M N gitu untuk dokumen model Z ini gitu. Terus kita untuk kaum yang
belum pernah closing, terus modal amat sangat terbatas gitu kan. Terus kita juga nggak tahu apakah ini produk beneran bakalan jadi atau enggak gitu kan. Untuk ngereduce cost seperti itu, masa kita harus buat dokumen itu di depan? Kan enggak juga. Mendingan kita temper aja itu punyanya si supplier punya, kita tinggal minta. Ya kalau nggak dikasih beda lah masalah, atau supplier nggak punya. Dan supplier punya, ya kan? Tidak harus diupdate kalau misalkan tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau memang misalkan nih produknya minyak kelapa, mesinnya dalam 7 tahun terakhir tidak berubah, kira-kira komposisinya berubah enggak juga? Moisturizernya berubah enggak? Terus misalkan fat dan lain-lainnya berubah enggak? Ya kan? Meskipun bahan bakunya 7 tahun yang lalu dan saat ini harusnya mungkin sama. kualitasnya agak-agak beda. Harusnya sama. Tidak, karena aku yakin suppliernya kan pasti maintenance. Kecuali pada saat kita bilang pada saat supplier bilangnya kita ada perubahan mesin ya, atau kita ada ini bahan bakunya kita berubah rada signifikan, ada campuran kimia, oke lah berubah. Cuma kalau selama 7 tahun mereka kan pasti jaga kualitas juga. Kalau misalkan model minyaknya itu grade 1, ya udah grade 1 beserta inti-intinya seperti itu. Ngapain kita buat? Tinggal minta, ya baik-baikin. Tinggal kita minta gimana cara dapat dokumen itu. Ya kalau memang misalkan harus di sampel. Sisanya ya kita temper. Gitu. Karena sekali buat dokumen itu nggak cuma 100-200 ribu, bisa 300.000, 500.000 sampai 1 juta. Kepakainya belum tentu setahun sekali kadang-kadang. Kalau nggak pernah closing nggak pernah kepakai, ya kan? Tuh. Nah terkadang orang itu nggak masuk kayak gitu. Orang itu maunya kayak, wah itu harusnya gini, ngajarin yang gini. Ya kalau menurutku ya depend. Kalau lo punya modal, karena ya gitu, misalkan kayak si siapa, Dr. Tirta bilang, bagi orang kaya, bagi orang yang punya modal gede, usaha itu bisa berani gagal. Tapi kalau bagi orang yang kecil yang nggak punya modal gede, 1 kali gagal aja udah game over gitu. Jadi terkadang memang ya bisnis itu ya, kalau menurutku sih bisnis itu nggak bisa yang jujur banget, nggak bisa. Tapi gimana caranya biar kalau emang lu rugi ya ruginya di kita doang, nggak ngerepet kemana-mana. Intinya kayak gitu. Dalam arti nggak jujur tuh bukannya bohong, tapi Bukan bohong. meminimalisir apa yang harus orang tahu lah ya. Ya maksudnya gini, yang namanya bisnis itu kan butuh modal, ya kan. Nah sekarang Gimana kita kalau lu pernah benar nggak punya modal terus lu nggak bisa bisnisnya yang nggak juga. Tuh. Tapi kan ada beberapa yang definisi modal itu bisa, misalkan kayak orang nggak punya modal bla 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 bla, tapi internetan jalan, TikTok jalan, IG jalan, kan sayang. Tuh. Masalah dokumen ya bisa lah. by the way ini kita melewati jalan yang benar. Oh kita lewat Cimanggis. Cinere Jagorawi. Beneran. Disuruh. Baru tahu aku. Ini maunya ke arah Bogor ya. Wow. ICBSD kan pentingnya. Iya, CBSD. Kalau pengen asal Sentul deh kita ke kafe. Asik. Bener. Enggak lah. Lumayan. Saya sih lumayan happy. Saya sih tidak. Ini udah Saya sih happy. banyak nih yang perlu saya ketemukan banyak. Sama siapa aja ini? Si
Oh udah. Oh belum sih, belum aku kabarin. Ikan dorang. Orang ya paling say hello aja. Barco juga say hello. Segel. Pacu juga say hello juga. Apa tuh namanya? Apa? Kartu nama. Udah aku bawa. Oh. Kira lupa kartu nama. Tentu tidak, udah aku cek 3 kali tadi. Soalnya terakhir apa tuh yang waktu ada ikan dorang sama Barco tuh di pameran apa ya? Tuh kayak gelupekan gak ada kartu nama, gak ada kartu nama. That's why di handphone kita karena nama ada kartu nama tuh. Gak ada. Dicopot. Udah ganti pakai duit. Berganti. Sombong. Ya kan kalau lari pagi ngapain gua bawa kartu nama, ay? Ya kali aja. Ya kali aja. Nanti buat ini supplier Apa? minyak kita. Wah. Supplier minyak. Kalau jadi aku post di YouTube bisa juga nih yang mau jadi kemitraan. Klik link di bawah. Lumayan tuh menuhin kuota 350 krat. Bisa. Seingatku kalau distributor pertama itu bisa se-Indonesia dan harusnya gratis ongkir. Harusnya. Tapi mungkin kalau misal untuk dari satu D1 provinsi ya. kan? Dari D1 langsung ke maksudnya dari Mas sebagai D2 langsung minta D1 untuk kirim ke sini Iya. sekian, ke sini sekian gitu. ya. Itu harusnya gratis. Tapi kita butuh link yang sangat kuat. Apa aku tanya Decio dia mau jualan minyak kita apa enggak di Palembang? Bukan di Palembang, di Lahat. Cuk amat, ay. Katanya tadi di Indonesia. Iya, tapi jauh kejauhan. Nah, Emang di sana potensi- nggak ada pabrik ini? Pabrik Oh refinery. iya, Kalau dari sana ada refinery mah di bisa aja. Sumatera banyak. Ada yang murah. Aku pernah dapat dari pabriknya langsung, Sumatera. tapi di Medan. Tapi jauh, mahal di ongkir. Tapi kayak Rugi. terus yang ngubungin aku ya pihak pabriknya gitu kan. Bapak ini kita ada gini. Oh, aku lihat di mana di IG di Google-nya dia pabrik kan. Ini di mana Pak? Di Medan. Ya Allah, jauh amat Mas. Mungkin itu kalau pertanda saya- dari Allah untuk ekspansi ke sana. Amin. Amin. Kita aminkan semua sama. Ya, hari ini mau ketemu orang Pecu. Mau say hello ke minyak dorang, ikan dorang. Barco. Baru emang si salesnya yang kemarin-kemarin kemungkinan besar yang pernah diketemu. Secara selfie sih ya, dia udah selfie. Duh, tidak menemukan kopi, saya ngantuk. Tidur aja bang. Enak saja Anda ya. Padahal mama tuh boleh tau tidur sama papa di mobil. Ya mama nggak apa-apa tidur di mobil. Mungkin biar nggak berisik aja. Di parah banget. Oh jadi aku berisik. Bagus dong Anda berisik biar saya nggak ngantuk. Karena kalau aku diem aja, aku ya juga. Wah. Sayang daerah sini nggak ada yang jual batagor ya. Oh udah enak. Ya kan beda ya. Enggak, udah cukup. Aku pengennya Tahu batagor apa? enggak, aku pengen kopi, aku ngantuk. Nggak ada uang. Nggak ada ini lagi. Rest area. Enggak ada di sini. Udah cuman ke BSD. Sok-sokan rest area. Ngantuk bos. Gara-gara sakit kepala. Padahal tadi malam aku udah planning kayak nggak sholat nih, bisa nih bangun siang. Nggak bisa dong. Mohon maaf, badan saya otomatis terbangun. Sempat gangguin suami dulu. Ada yang tadi tidurnya. Dari yang tadinya tidur nyenyak, digubrak-gubrak, ayo bangun sholat subuh.
bagus lah pokoknya Apa dong jangan lupa dicas.